misalnya bartender, sampean jago misalnya. Ya kemarin yang aplikasi apa itu Five Guys apa ya? Itu banyak sekali job-job cowok yang masuk situ Mas. Cuman kan saya kan telusuri, saya baca persyaratannya, wah itu emang harus benar-benar profesional. Kayak yang kemarin itu di sales eksekutif itu kayaknya harus bisa bahasa Kantonis, terus lulusan S1 gitu. Nah, itu kalau sampean yang job-job yang domestic helper nggak ada di situ. Iya, kalau sampean bisa kurikulum vitae-nya memenuhi itu, sampean masukkan aja. Kan namanya juga nyoba, nggak ada masalah. Coba-cobain aja semua. Kalau Five Guys itu restoran dari Amerika kalau nggak salah. Jadi jualan burger. Itu memang benar ada di Hong Kong. Ada Five Guys. Five Guys ada. Tapi nggak apal-apal ya. Nggak. Itu ya apa aplikasinya ya? Iya, kan bener itu. Cuman kan pernah mencoba mengirimkan coba mendaftar pakai alamat email saya gitu kan. Yang terus saya buka aplikasinya, syaratnya saya nggak memenuhi syarat itu. Jadi ya saya abaikan saja lah. Ya banyak sekali pemberitahuan lowong job-job yang dari Five Guys itu masuk ke email saya gitu Mas. Ada 25 job gitu. Iya, dia mau buka cabang banyak itu. Saya kemarin juga malah sama manajernya langsung ditawarin suruh masuk kerja. Gaji 14.000 Hongkong dolar. Saya nggak jalan. Saya jadi YouTuber aja. Nggak apa-apa, itu profesional Mas. Gitu. Oh, profesional harus punya pengalaman ini itu ya. Iya, ya nggak apa-apa. Kalau memang kualifikasi sampean masuk ya ikut. Coba aja. Saya nyarinya yang bisa ya kayak jaga-jaga kakek apalah. Ya makanya dicoba terus sampai akhirnya nanti nemu. Seperti itu nggak bisa. Sampai akhirnya sampai nemu jalan, sampai coba terus, itu sudah jalan yang benar. Kalau kayak sampean itu jalannya udah bener, nggak jalan pintas nyari di aplikasi. Saya juga sebelum ke Hong Kong saya nelitinya juga 6 bulan kok. Saya cari-cari infonya 6 bulan Mas. Ya nggak sebulan 2 bulan, sampai 6 bulan saya nyari info, setengah tahun. Jadi begitu berangkat pun saya sudah ready, sudah siap. Saya pernah punya pikiran kayak gini ya Mas. Misalkan memang benar sih saudara saya itu kan udah lama di Hong Kong, ada 6 tahunan lah. Nah saya kan dulu kan belum tahu apa-apa, terus rasanya pengen kerja ke Hong Kong ikut saudara saya. Tapi caranya gimana gitu? Apa saya harus pakai visa turis atau apa? Dan itu pun saya pikir-pikir ulang gitu Mas. Nanti resikonya ini itu, dan akhirnya saya lihatlah YouTube jenengan, YouTube-nya Miss Yuni dan lain sebagainya. Kalau ternyata itu cowok itu di Hong Kong itu memang 1001 lah. Ya untung-untungan atau beso-besonan gitu. Ya kemungkinan tetap ada, ya kan. Kan kalau sampean baru nonton saya, belum nonton semua. Yang lama-lama konten saya juga ada. Kalau sampean sudah nonton semua, yang menceritakan tentang turis bisa berjuang di Hong Kong kan ada. Iya, saya pernah juga lihat itu. Jadi perjuangannya kan harus pintar-pintar kita sendiri lah ya Mas. Nah, betul. Jadi memang seperti itu, tetapi sekali lagi kalau sampean sudah mainnya aplikasi, melihatnya sosial media, itu cara cerdas menurut saya. Terus dikonfirm, ditelepon lagi dengan saya, dikonfirmasi. Nah, saya yang ada posisi di sini itu lebih double valid gitu loh. Daripada cuman aplikasi aja, di double confirm namanya. Ya, makanya sampean sudah beda sama yang lain. Sudah oke, lanjutkan perjuangan sampai nanti akhirnya ketemu jalannya, Mas. Kalau memang sampean menginginkan Hong Kong untuk tempat sampean berjuang atau adu nasib, nggak apa-apa, silahkan. Itu ya untuk mungkin besok-besoknya ya nggak tahu ya, namanya rezeki kita kan kita yang ngatur ya Mas ya. Ya, jadi kalau kita kan cuma berusaha, berdoa, dan Tuhanlah yang menentukan gimana nasib kita lah, depan, jadi gitu.
kalau saya mendengar atau ngomong sama sampean kayak gini, mengingat saya di masa lalu pada saat saya mau berjuang ke Hong Kong. Saya juga cari-cari info, Mas. Ya nggak kosongan. Ibaratnya kita mau dapat ilmu rawa rontek, kan kita harus semedi, kita harus puasa, kita harus riadoh, kita harus berbuat baik, kita harus ibadah sunnahnya apa, tirakatnya apa, sampainya akhirnya nanti menemukan jalannya. Nah kayak gitu, Mas. Jadi supaya tujuan sampean lebih cepat terkabul, banyaklah berbuat baik. Kalau saya kuncinya di situ. Tujuan kita itu akan dipercepat selama kita benar-benar berbuat baik. Berbuat baik itu kan banyak cara gitu, banyak faktor. Jadi supaya mempercepat apa yang menjadi tujuan kita. Iya. Nah, berdoa usaha ya, tapi berbuat baik itu menjadi kunci. Kalau kita banyak berbuat baik, bisa nolong kiri kanan atas bawah. Sekali lagi menolong juga tidak dalam bentuk uang saja gitu. Termasuk begini ini kan bagian dari memberikan informasi. Walaupun saya cuma punyanya lilin, ketika orang nggak tahu gelap, tak kasih penerangan walaupun cuma lilin, kan kelihatan tetap samar-samar. Itu sudah nilai menurut saya. Makanya konten saya gunakan untuk seperti itu, Mas. Jadi biar nggak banyak orang yang tersesat. Tapi sekali lagi yang menelpon bukan hanya orang yang butuh bantuan saja atau konfirmasi saja, tapi kadang-kadang play victim. Jadi dari dia bermusuhan dengan orang lain, dia cerita ke kita, ya biasalah, mendiskreditkan lawannya. Jadi ada yang sudah digunakan seperti itu, play victim. Makanya kan kita kadang-kadang ya menyaksikan kejujuran orang itu kan ya harus dilihat dari tata cara dia berbicara, tata cara dia menyampaikan, logis apa enggak, masuk akal apa enggak, ini benar yang dia omongkan apa enggak. Jadi di situ juga sekarang sudah mulai mengarah ke situ. Bukan hanya orang-orang yang nggak tahu informasi, tapi justru adu domba, persengketaan atau apapun itu sudah mereka mulai bikin cerita, ngarang cerita atau apa, play victim, macam-macam pokoknya, Mas. Dan kita nggak bisa menolak itu. Saya tetap positif. Kita sampaikan sebatas dan semampu kita, sekuat kita. Jadi nek gak teko, gak mampu ya ditinggal ngopi sik, Mas. Ngopi Mas gitu. Aja mumet pikirane. Puasa di situ. Kenapa? Sampean betah puasa di situ. Alhamdulillah. Saya puasa di Hongkong nggak pernah bolong, Mas. Saya puasa nggak pernah bolong. Wah, sombong sekali lagi, rodok sombong. Dan saya waktu dulu jadi turis, stay 23 bulan, saya puasa Senin Kemis, Mas. Jadi makanya kenapa itu saya tidurnya di mana, Mas? Victoria Park. Taman. Tanpa alas apa itu? Tanpa itu? Ya cari kerdus, Mas. Cari kerdus. Akhirnya langsung pakai lantai gitu. Enggak, ya cari kerdus agak hangat sedikit lah, Mas. Dinyamankan dikit gitu loh. Tapi kalau pas musim panas ya nggak pakai alas langsung, karena panas banget kan. Itu di situ sendirian tidurnya. Di lapangan, Mas, di taman. Ya masa ada temennya. Kalau ada temennya kan sahdu. Loh, iya, Mas. Ya nggak apa-apa lah, bisa untuk jadi pengalaman kita supaya Iya. bisa dijadikan bahan cerita untuk anak cucu kita nantinya, siapa tahu yang makan itu dari belas kasihan, Mas. Makan dari belas kasihan. Jadi hari Minggu saya jualan jamu, geret. Ada makanan, Mas, apel, Mas, buah, Mas, kerupuk, apa udah diambil, nggak habis, mereka nggak mau bawa pulang. Waktu dulu itu kan nggak seketat sekarang ya, Mas? Ya sebenarnya menurut saya sih sama aja. Ketat dan tidak itu tergantung kelihayan kita. Seberapa kita lihai, seberapa bisa kita menguasai keadaan. Itu persoalannya. Jadi hidup zaman dulu sama zaman sekarang sebenarnya sama saja. Yang membedakan adalah kita mau nggak menggali pengetahuan. Kayak sampai tadi,
browsing aplikasi pekerjaan apa sampai Five Guys sampai cari, nanti sampai cari lagi Open Rice lagi. Saya dulu pernah di Open Rice, cari kerjaan di Open Rice, tapi ya ternyata sama mbak-mbak aja udah cukup kerjaannya, sudah bisa dapat makan, ya sudahlah. Saya nggak berharap sesuatu yang lebih, dan saya tujuannya bukan mencari uang memang. Ya ini yang menjadi pembeda. Tujuan saya ngetes awak, aku iso urip gak, terus uripku bermanfaat gak. Bertahan dia. Iya, bertahan hidup, survival, itu aja sih. Karena kalau orientasinya duit, kita pasti akan bernafsu. Orientasinya kan sampai sejauh mana saya bisa bertahan, gitu aja. Dan ternyata bertahan saya sampai 23 bulan. Setelah itu 5 kali dideportasi sudah. Ternyata Hong Kong hanya mentoleransi 23 bulan atas diri saya. Ya nggak tahu itu pencapaian rekor. Kalau yang lain aku nggak ngerti. Setahu saya sebelum saya itu 6 bulan tertinggi, tapi saya sudah mampu melampauinya sampai 23 bulan. Ada itu catatan rekor saya pasti di imigrasi itu satu tumpuk, Mas. Mondar-mandir keluar masuk itu pasti ada. Jadi begitu ceritanya. Boleh saya tanya lagi? Boleh, silakan. Kalau yang paper itu maksudnya gimana? Paper itu minta suaka, Mas, minta garansi hidup. Oh, enggak, awalnya itu dari Dia ketangkap. atau Dia ketangkap. Dia overstay, dia ketangkap, dia di penjara, mau dideportasi dia nggak mau. Akhirnya dia memilih suaka. Kalau sudah memilih suaka itu sudah catatan hitam. Dia bahwa sampai kapanpun nanti kita udah selesai keluar dari Hong Kong mau balik lagi sudah susah dan berat. Kalau kata saudara saya itu yang paper-paperan itu kok bisa kerja di situ ya? Ya makanya kan minta suaka, Mas. Tapi apa boleh gitu kerja? Loh kan buktinya kerja saudaranya samain boleh. Ya bekerja sebenarnya nggak boleh, mereka dapat jatah. Tapi ya itu buat akal-akalan saja. Saya juga dulu pernah ditawarin, tapi saya nggak mau ambil. Saya ditawarin, saya nggak mau ambil. Kalau ataupun dulu ada pilihan memilih overstay, saya memilih overstay, Mas. Tidak memilih paper. Paper itu minta suaka, nggak punya paspor. Jadi dia atas tanggungan sebuah lembaga di Hong Kong. Terus setiap bulan dikasih voucher untuk belanja, untuk kebutuhan, sama kos. Itu misalkan kalau nggak punya paspor terus mau pulang itu gimana? Ya sudah, laporan ke CIA-nya dia. Ke lembaga itu kita lapor, kita mau pulang, kita sudah selesai, ya sudah pulang. Habis itu blacklist balik. Nggak tahu sampai nggak tahu sampai berapa tahun, entah 5 tahun, entah 10 tahun, entah 20 tahun, entah selamanya, saya nggak ngerti. Karena sampai detik ini belum ada yang mencoba paper untuk balik lagi ke Hong Kong. Tapi kalau overstay dan tidak melakukan kesalahan, kemungkinan di tahun kelima bisa balik lagi. Tapi ya tetap catatan, warning, nama, KTP, semua, fingerprint, semuanya didata sama mereka. Jadi saya tidak menyarankan untuk berada di Hong Kong dengan melanggar administratif. Saya tidak menyarankan, sekali lagi saya garis bawahi, saya tidak menyarankan. Karena saya juga nggak punya pikiran untuk ke situ lah, jalan-jalan pintas. Saya nggak mau berurusan dengan aturan negara orang. Saya kan juga butuh hidup yang nyaman gitu. Jadi ya saya harus punya prinsip untuk lebih berhati-hati lagi gitu. Makanya butuh kepandaian, butuh logika, butuh nalar, butuh cara berpikir. Makanya kalau bisa bikin paspornya paspor. Sampean nggak lihat konten saya yang sama cowok itu yang kalau nggak salah 35 menit. Kalau panggilnya komandan. Jadi ada di konten saya. Judulnya saya lupa, dan di situ saya jelasin juga. Kita harus cerdas gitu. Kalau mau merantau kita harus cerdas.
Jangan sampai overstay. Usahakan. Walaupun pekerjaan memang melanggar, tapi jangan sampai ketumpuk lagi yang overstay. Kalau sudah kena masalah di overstay itu di negara itu kita tidak bisa survive lagi nanti. Jadi yang menurut saya yang menarik itu yang bekerja di sungguh beruntung yang bekerja di vihara itu ya Mas ya. Menurut saya itu. Ya, kalau menurut saya yang beruntung ya saya, Mas. Enggak yang kontennya jenengan yang Iya. yang bekerja di vihara itu. Iya. Ya sebenarnya sekali lagi saya menelusuri kenapa kok dia beruntung dan semuanya. Karena dia memang dari cara berpikirnya sudah polos, sudah lugu. Ya dia mau berjuang. Beruntung dan tidak, menurut saya itu tidak ada, Mas. Keberuntungan itu tidak ada bagi saya ya. Keberuntungan itu datang karena akumulasi kebaikan-kebaikan kita. Jadi kuncinya kalau orang mau bejo, mau beruntung, banyaklah berbuat baik. Sudah itu rumus saya. Rumus saya pribadi loh ya. Nggak ada di dunia ini yang ujuk-ujuk oleh api, ujuk-ujuk oleh enak. Nggak ada. Yang harus butuh pengorbanan ini itu tenaga pikiran dan sekian. Nah, dan bagi saya sedekah yang paling besar nilainya, saya bukan ustadz ya. Ketika kita menyedekahkan waktu kita. Waktu, Mas. Waktu itu sesuatu yang paling mahal di dunia ini karena tidak bisa balik. Makanya berhati-hatilah dengan waktu, berpandai-pandailah dengan waktu demi masa gitu loh. Berbuatlah baik. Nek nyedekahkan uang, nyedekahkan harta, semua itu banyak orang yang bisa, tapi untuk menyedekahkan waktu enggak semua orang bisa, Mas. Jarang ya. Itu kan sudah ada dalam surat Al-Quran Al-Asr ya, Mas, sudah dijelaskan ya. Ya, aku nggak ngerti tempatnya, anggap aja begitulah. Iya, itu yang demi waktu itu kan ada suratnya. Nah, makanya wis kalau sampean bisa memahami sekalian kajian dalam bulan puasa. Tapi saya nggak mau terlalu dalam karena saya tidak terlalu ahli, nanti salah-salah ngomong bahaya. Anggap aja saya fakir ilmu ya, gitu aja. Ya sambil daripada menghibahkan orang lain mending hibah kayak gini kan lebih dapat informasi ya. Nah, ya itu benar. Ya, jadi makanya nanti kita konsumsikan buat teman-teman juga bahwa kajian ngobrolan kita hari ini tentang konsep, tentang aplikasi, tentang bagaimana di Hong Kong dan seperti apa, akhirnya punya gambaran. Karena sekarang Hong Kong kemarin bebas, banyak masuk teman-teman cowok nyari pekerjaan lah, bla 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 bla. Kemarin terakhir ya ceweknya aku nggak ngerti, atau ngomong saudaranya laki-laki belum sampai masuk ke Hong Kong sudah dideportasi balik. Sudah ada yang cerita. Kenapa, Mas? Kenapa? Mungkin paspornya baru atau gimana? Ya random check. Random check namanya. Random. Cek acak ya. Acak. Kita nggak bisa bilang. Oh, iya, acak. Kita nggak bisa alasannya apa. Random check atau disebut acak. Kalau udah kayak saya, ya sudah sampai 5 kali dideportasi, itu sudah sangat catatan terlihat bagi mereka. Saya sering keluar masuk gitu aja. Keluar masuk jadi turis, dan masuknya nggak 4 hari, nggak 5 hari, tapi 1 bulan. Ya itu sama mereka sudah terrecord. Jadi seperti itu. Kalau 4-5 hari pulang lagi ke negaranya, 6 hari, 7 hari balik lagi, itu nggak masalah. Tapi kalau udah sebulan, kan pertanyaan buat mereka. Nah itu. Oke. Kalau ke Makau itu mungkin banyak job cowok ya, Mas. Oke. Untuk Makau kita bahas di pertanyaan sampean berikutnya, karena istri saya mau mengambil kancut karena ruangannya sempit, saya belum punya studio. Jadi diskusi mungkin bisa kita akhiri, nanti kita lanjut
kapan lagi karena istri Oke, saya siap. persiapan Nunggu buat bekerja. waktu yang tepat ya Mas ya. Ya, mohon dimaafkan karena ruangannya sempit, nggak punya studio. Jadi istri habis mandi mau balik, masuk di kamera kan nggak masuk. Jadi saya mohon maaf, bisa saya akhiri dan ini saya naikkan ke konten. Mudah-mudahan jadi pembelajaran. Oke, siap. Diskusi kita bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima Amin. kasih banyak Mas ya. Juga, Nanti konten-konten ya, Mas, lagi. mungkin bisa kasih pesan-pesan, semoga konten ini bisa bermanfaat ya Mas ya. Siap, gitu aja. Pasti semuanya yang nonton Untuk sudah akan ambil nilai. Iya. Oke. Iya, untuk tetap lebih berhati-hati lagi karena banyak modus-modus yang semakin merajalela, ya kita harus punya sikap berhati-hati. Siap. Salam pejuang dolar, oke. Siap, terima kasih, sehat selalu Mas. Selamat menjalankan Iya, ibadah oke. puasa. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Bye Waalaikumsalam bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Polisi. 46. Ya, entah polisi, entah intel, entah siapa. Ya, apapun itulah, yang penting kita positif aja. Ya, kalau polisi, intel ya syukurlah ada pejabat yang nelpon saya. Anggap aja begitu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.